semuanya, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang apa saja yang kami dapatkan dari Woodstock series pertama dan juga yang kedua. Woodstock yang pertama diadakan pada 24 Oktober 2020 dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang bertema Pemuda Bangkit Melawan Covid. Pembicara di acara ini adalah Bapak Marojahan Sejabat dan ada Pak Andri sebagai moderator. Nah, ngomong-ngomong soal tentang Sumpah Pemuda, sebenarnya situasi Indonesia saat ini mirip banget sama situasi zaman dulu. Mirip dalam konteks ini bukan secara harfiah, melainkan kita ini sekarang tidak bebas dan dijajah oleh keegoisan dan keeksklusifan kelompok-kelompok yang tertentu. Seperti yang Bapak Marojahan katakan, Indonesia saat ini sedang terjadi segmentasi rakyat. Oleh karena itu, sebagai pemimpin yang baik, kita harus selalu berharap yang terbaik. Dan salah satu best practice-nya adalah mengingat kembali kemenangan. Buktinya pada zaman dahulu, pemuda-pemudi Indonesia berhasil melawan penjajah melalui semangat persatuan. Oleh karena itu, sekarang kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia juga harusnya bisa melewati situasi krisis ini melalui semangat persatuan. Dengan kita mengingat-ingat kembali kemenangan dan keberhasilan, maka kita akan semakin termotivasi dan yakin kalau segala sesuatu dan segala masalah yang ada pasti akan terlewati karena kita telah berhasil melalui masalah-masalah sebelumnya dan mencapai kemenangan. Pemimpin yang baik adalah pribadi yang memahami hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus mengetahui tujuan hidup kita dengan cara set your goals. Pak Marojahan juga mengatakan bahwa hidup itu satu kali, mati satu kali, sehingga mari kita berbuat sebaik-baiknya supaya kita hidup sebaik-baiknya dan mati sebaik-baiknya. Sebagai pemuda, kita tidak boleh berpikir bahwa hidup hanya untuk dinikmati secara duniawi saja. Namun buatlah sesuatu yang dapat memberkati sesama, khususnya di situasi seperti ini. Dan yang terakhir adalah seorang pemimpin harus selalu bisa bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Dengan menjalankan protokol kesehatan yang baik, akan mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Secara tidak langsung ini akan memberikan added value karena kita mementingkan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan kita sendiri. Dari sisi materi, ada satu kalimat yang penting, yaitu terlalu banyak alasan untuk tidak melakukannya. Bila kita memberikan alasan untuk tidak melakukan sesuatu, mungkin kita tidak bisa memberikan added value ke orang dan tidak bisa berkontribusi untuk membantu Indonesia bangkit melawan COVID-19. Teman-teman, pernah nggak sih terlintas di pikiran kalian seperti pertanyaan, apa yang bisa saya perbuat untuk negara ini? Sebagai seorang pemimpin, sudah seharusnya kita memiliki pertanyaan tersebut. Namun seringkali kita berpikir sebaliknya. Pertanyaan seperti, apa yang telah negara ini berikan kepada saya? Pada Woodstock series kedua kali ini, kami mengundang Dr. Jerry Sambuaga yang merupakan Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Beliau mengatakan banyak sekali hal kepada kita semua mengenai pengabdian kepada negara, toleransi, dan nasionalisme. Do your best wherever you are. Sebagai penerus bangsa, kita harus memberikan yang terbaik bagi bangsa kita dimanapun kita berada dan apapun posisi kita nantinya. Selama kita bisa melakukan sesuatu bagi negeri kita ini, maka kita sudah mengabdi dan berpartisipasi untuk negara. Untuk memulai suatu langkah bagi negara, kita tidak perlu menunggu lama. Karena pemimpin yang baik tidak pernah menunggu dan terus-menerus menimbang risiko, melainkan initiate action. Tidak memperdulikan di mana kita dan siapa kita saat ini, kita pasti bisa memberikan dampak. Sesuai dengan salah satu habit seorang pemimpin, yaitu accept responsibility. Dengan salah satu best practice-nya adalah own your role. Salah satu cara untuk kita dapat meningkatkan rasa kepemilikan kita adalah dengan memahami dengan baik apa tugas kita dan lakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak lupa juga dalam melakukan suatu tanggung jawab, tentu harus dilakukan dengan suatu komitmen, keseriusan, dan tentunya menyelesaikan apa yang telah dimulai. Memang kita tidak akan pernah bisa menyenangkan semua pihak, akan tetapi hal yang terbaik yang dapat kita lakukan adalah melakukan yang terbaik. Sebagai pemuda yang akan menjadi penerus bangsa, kita harus bisa melayani sesama, publik, hingga masyarakat. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang melayani tanpa berharap imbalan. Akan sulit bagi kita untuk menjadi selfless jika kita masih memikirkan diri kita sendiri. Pemimpin yang baik akan tetap melayani walaupun dirinya tidak mengetahui hasil akhirnya akan menjadi baik atau buruk. Dengan kita melayani, ini adalah salah satu cara bagaimana kita dapat melakukan suatu pengabdian. Jadi teman-teman, harapannya dari video ini adalah teman-teman sekalian dapat menjadi penerus bangsa yang akan terus melakukan pengabdian untuk negara dan dapat mempersatukan pemuda Indonesia untuk bangkit melawan COVID. Sekian video penjelasan dari kelompok 1. Terima kasih telah menyaksikan.